saya ingin masuk kepada poin yang paling penting dalam masalah bahasan indahnya kemerdekaan ini. Yaitu bagaimana sekarang kita memanfaatkan kemerdekaan ini sebaik mungkin. Ya. Dan satu kata kuncinya teman-teman sekalian. Mensyukurinya. Bagaimana bentuk syukurnya? Kita betul-betul memaksimalkan nikmat-nikmat ini dengan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka, kita renungi surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Nah, ini penting sekali. Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. Jadi kita buka Al-Qur'an, ya. Saya bacakan Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96, perhatikan baik-baik, dan ini yang harus kita lakukan sekarang teman-teman sekalian, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekira penduduk negeri-negeri itu beriman pada Allah, dan kita alhamdulillah mayoritasnya beriman kepada Allah kaum muslimin, dan bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah akan limpahkan rezeki banyak dari langit, dari bumi pun subur. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ya. Allah siksa, Allah datangkan musibah sebagai ganti nikmat di saat kita tidak bisa melakukan perbuatan ini, beriman dan bertakwa. Nah, ini yang selalu teman-teman harus dijaga. Sudah cukup terlalu banyak umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka itu dikarenakan perbuatan salah mereka, kufur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan terjerumus pada hal yang sama. Tidak boleh kita biarkan diri kita terjerumus pada hal yang sama, gitu. Ya. Jangan sampai kita karena maka prima, nggak apa-apalah, kita maksiat, nggak masalah, kita nggak akan dihukum. Kenapa Anda sering lihat kaum muslimin menolak kalau misalnya ada orang yang sedang mengiklankan LGBT, oke, kita harus punya gini dan terus bahkan bisa nikah sesama jenis. Lalu kenapa muslimin membantah masalah? Karena muslimin tahu, kita ini menyadari teman-teman sekalian kalau bahayanya itu. Artinya bisa datang cobaan dari Allah SWT yang sangat berat kalau dibiarkan karena pelanggaran itu. Dan itu kalau dibakukan, maka akan jadi masalah. Kebanyakan orang-orang tidak paham masalah itu, tapi muslimin memahami masalah itu. Makanya kita selalu menolak masalah itu. Ada bahkan yang frontal mengatakan, kalau memang Allah membinasakan orang yang ada homoseksual atau lesbian, mungkin kenapa Allah tidak binasakan Amerika, Eropa, dan seterusnya? Subhanallah. Apakah kita tunggu dulu kita disiksa oleh Allah, kemudian baru kita mau menyadarinya? Tentu jangan, ya kan? Kita udah tahu nih, kalau kita jalan ke satu jalan, di sana akan banyak masalah yang akan menimpa kita, lalu kita mengatakan, tidak masalah, kita lewatin saja. Enggak, kita diberikan akal sehat. Umat-umat sebelum kita sudah banyak Allah binasakan. Dan tidak boleh teman-teman sekalian kita menganggap remeh masalah ini. Ya. Anda kalau kembali ke surah Al-Anbiya, surah Hud, ya, surah Yunus, surah Ibrahim, ya, banyak sekali yang ada dalam Al-Quran. Allah SWT gambarkan bagaimana umat-umat sebelum kita Allah binasakan. Dan itu Allah balik keadaan mereka dari kenikmatan kepada siksaan. Dan itu bukan mustahil terjadi pada kita juga kalau kita tetap melakukan hal yang sama, karena tidak akan pernah berubah peraturan-peraturan Allah SWT. Orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan dibukakan rezeki, diberikan segala macam kebutuhannya. Begitu. Perjuangan yang terjadi di Indonesia teman-teman, kalau kita kembali dari para kiai, para pejuang, para santri, para orang-orang saleh, ya, yang memang coba mendekatkan diri kepada Allah SWT di masa perjuangan dulu, mereka berusaha. Ya, kalau kita mungkin waktu masih kecil saya pernah nonton juga ada beberapa cuplikan film perjuangan. Bagaimana mereka tuh bertakbir melawan penjajah gitu kan. Itu semangat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendiskusikan tentang hukum agama, ini boleh atau tidak, ini dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka ambil sebuah keputusan, oh ini boleh begini dan boleh begitu misalnya. Mereka kembali kepada agama Allah SWT. Dan kita lihat semua perjuangan-perjuangan kaum muslimin. Kapan mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemenangan. Kapan mereka lalai, Allah datangkan musuh mereka yang menguasai mereka, yang akhirnya membuat mereka tertindas. Dan Allah sudah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan-perubahan dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh misalnya di dalam masalah surah Hud, ya.
Kalau teman-teman bisa buka Al-Quran surah Hud, kita lihat bagaimana kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum-kaum yang kufur ini Allah binasakan mereka. Yang tadinya mereka sehat, mereka punya tempat tinggal, mereka punya segala macam nikmat, Allah balik keadaan mereka menjadi siksaan dan gangguan. Itu semua bisa terjadi. Jadi semua musibah kita teman-teman yang sedang ada ini, ya, tidak ada lainnya kecuali maksiat. Kalau ada dosa terjadi dan itu dibiarkan, maka akan merata masalah itu. Anda mau masalah kita selesai, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dari kemerdekaan, lalu kemudian Anda coba gunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mulai dari kita secara pribadi di rumah tangga. Seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu. Bagaimana dia membangun ketaatannya kepada Allah SWT dalam rumah. Ya. Dan saya yakin nikmat Allah SWT masih melimpah pun di negara kita justru karena masih banyak di antara muslimin yang melakukan ketaatan-ketaatan walaupun ada yang melakukan kemaksiatan. Ya. Dan selama masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan yang benar, menyuruh pada kebenaran dan melarang dari kemungkaran, maka secara otomatis juga akan melimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu terus akan berjalan. Alhamdulillah masjid kita selalu banyak dan terpenuhi walaupun tidak semuanya penuh, tapi ada yang mengerjakan sholat di waktu. Saya kalau masuk ke masjid, lalu kemudian saya habis sholat, saya melihat di antara muslimin yang sudah tua, bapak-bapak di sebelah saya sholat, yang jadi imam, mereka berzikir kepada Allah, mereka berdoa. Masya Allah, saya sangat yakin mereka-mereka ini yang menyebabkan negara kita masih tetap bisa aman, tentram. Dan tidak mungkin disebabkan oleh orang yang hadir di diskotik, orang yang mabuk-mabukan, orang yang dagang narkotika, orang yang pamer aurat. Tidak mungkin mereka yang menyebabkan negara ini makmur. Yang menyebabkan adalah justru orang-orang yang saleh ini, orang-orang baik yang mungkin jumlah mereka atau kalau mereka dilirik oleh sebagian orang dengan sebelah mata. Padahal mereka adalah orang-orang yang luar biasa gitu. Ya. Kita diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kita dan banyak di antara mereka. Saya berapa kali sholat subuh pun ke masjid, ya, kita temukan banyak orang miskin yang dorong gerobak, susah. Nah, ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi yang punya kemampuan untuk bisa bersedekah dengan mereka. Dan dengan itu kita jadi makmur, berbuat ketaatan kepada Allah SWT. Masih banyak ustadz-ustadz dan para kiai, para guru kita mengajarkan agama Islam. Ada di antara mereka perselisihan, di antara mereka pendapat, tapi ini pendapat dan ini pendapat misalnya. Mereka saling menyampaikan argumen. Pakai itu kekayaan khazanah Islam. Dan bagaimana dengan adanya mereka mengingatkan umat agar selalu menegakkan ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Gitu. Dan banyak sekali teman-teman contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Andai saja kita kufur terhadap nikmat ini teman-teman sekalian, justru kita gunakan dalam kemaksiatan, jangan pernah ya menghayal nikmat Allah akan terus melimpah kepada kita, tapi bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga berdoa kepada Allah SWT, semoga di 76 tahun Indonesia merdeka ini, kita makin dekat kepada Allah SWT, kita makin bersyukur kepada Allah SWT.